Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang materi keadaan geografis di Kalimantan Selatan. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Bisa next slide. Yang pertama ada saya sendiri, Charisma Salsabila Darmawan dengan NIM 20101231200001. Yang kedua ada Fitriani dengan NIM 20101223120011. Yang ketiga ada Muhammad Aditya Warman dengan NIM 20101223210035. Selanjutnya ada Nina Febriana dengan NIM 20101223220022. Selanjutnya ada Putri dengan NIM 20101223320010. Yang berikutnya ada Putri Nur Oktaviani dengan NIM 20101223220004. Yang terakhir ada Sofia Amalia dengan NIM 20101231200002. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keadaan geografis Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan adalah salah satu sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Kalimantan sendiri adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Kota ini bernama Banjarmasin dikarenakan kondisi geografisnya yang dikelilingi oleh sungai besar dan kecil. Pulau Kalimantan pada zaman kolonial dikenal dengan nama Borneo. Pulau ini termasuk jajaran pulau terbesar di dunia. Banyak versi soal nama Kalimantan yang menggantikan sebutan Borneo. Ada yang menyebut Kalimantan berasal dari nama suku penghuni pulau tersebut. Ada juga yang menyebut Kalimantan berasal dari bahasa Sanskerta. Letak geografis Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas, sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makassar, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan di sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di antara 114 derajat 19 menit 13 detik bujur timur sampai 116 derajat 33 menit 20 detik bujur timur dan 1 derajat 21 menit 49 detik lintang selatan, 1 derajat 10 menit 14 detik lintang selatan, dengan luas wilayah 37.377,52 km persegi atau hanya 6,98% dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Yang pertama ada luas astronomis Pulau Kalimantan. Secara astronomis, Pulau Kalimantan terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan, dan juga membentang antara 108 bujur barat sampai 119 bujur timur. Pulau ini pun dilewati garis ekuator yang membagi bumi menjadi 2 bagian, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Kemudian luas Pulau Kalimantan, pulau yang sebagian besar masih terdiri hutan dan menjadi habitat bagi sejumlah tumbuhan serta satwa endemik, ini memiliki luas sekitar 743.330 km persegi. Kemudian batas laut Pulau Kalimantan sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian gunung-gunung di Pulau Kalimantan, Gunung Kinabalu yang terletak di Sabah, Malaysia dengan ketinggian 4.095
meter dari permukaan laut merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan. Selain itu, terdapat sejumlah gunung lainnya yang berupa Gunung Betikap, Gunung Mando, Gunung Niut, Gunung Bawang, Gunung Aurbuna, Gunung Piambung, Gunung Liangpran, Gunung Piku. Kemudian sungai-sungai di Pulau Kalimantan ada Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Dondang, Sungai Kahayan, Sungai Kapuas, dan nama pantai di Pulau Kalimantan selain kaya alam tambang di batunya, Pulau Kalimantan juga punya deretan pantai yang layak dikunjungi para traveler. Berikut daftar pantai di Pulau Kalimantan, yaitu ada Pantai Kakaban, Pantai Samber Gelap, Pantai Maretwa, Pantai Sangalaki, Pantai Beras Basah, Pantai Segajah, Pantai Monpera, Pantai Kijing, dan Pantai Amal Batu. Selanjutnya, Mata pencaharian dan kegiatan ekonomi Kalimantan Selatan berdasarkan letak geografis. Yang pertama, pertanian. Pertanian merupakan andalan perekonomian Kalimantan Selatan terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian. Kemudian selanjutnya ada industri. Berdasarkan data dari survei industri manufaktur menengah, besar tahunan telah terjadi penambahan unit usaha industri sebanyak 55 unit industri menengah besar pada tahun 2015. Dengan jumlah unit usaha industri mencapai 180 unit, jumlah tenaga kerja pada industri manufaktur menengah besar sebanyak 26.037 pekerja atau tumbuh sebesar 17,55%. Kemudian selanjutnya ada perdagangan. Ekspor luar negeri Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Nilai ekspor di tahun 2017 mencapai 8,11 miliar US dollar atau naik 29,6%. Peningkatan ekspor ini didorong oleh meningkatnya ekspor beberapa jenis komoditas, di mana salah satunya yang paling besar perannya adalah produk tambang jenis batu bara. Kemudian Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aditya. Selanjutnya ada perikanan. Produksi perikanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berasal dari perikanan laut, di mana terdapat 4 kabupaten kota utama penghasilnya, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Jumlah produksi perikanan yang dihasilkan secara keseluruhan pada tahun 2017 mencapai 253.899 ton ikan atau naik 2,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, peternakan. Kalimantan Selatan memiliki komoditas ternak besar dengan jumlah yang relatif besar pada komoditas sapi potong. Kabupaten yang merupakan produsen sapi potong terbanyak adalah Kabupaten Tanah Laut. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Potensi Kalimantan Selatan berdasarkan letak geografis. Keanekaragaman hayati. Kalimantan Selatan terdiri dari atas 2 ciri geografi utama, yakni dataran rendah, dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa, sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati, satwa, dan air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Sumber daya alam. Kehutanan. Hutan tetap dengan luas
produksi, ulang. Sumber daya alam, kehutanan, hutan tetap 139,315 hektar. Ya, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai tenaga kerja. Status pekerja di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh pekerja yang bekerja di sektor informal. Sebagian besar dari pekerja tersebut berstatus sendiri 19,66%, berusaha dibantu buruh tidak tetap 18,92%, serta pekerja bebas dan pekerja tak dibayar 24,61%. Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 36,80%, yaitu terdiri dari pekerja dengan status buruh atau karyawan yang 3,3035% dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap yaitu 3,45%. Selanjutnya yaitu ada pertanian dan perkebunan. Hasil utama pertanian dan padi di samping jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari ada jeruk, paya, pisang, durian, rambutan, kasturi, langsat, dan untuk perkebunan sendiri ada kelapa sawit. Selanjutnya yaitu industri. Industri di Kalimantan Selatan didominasi oleh industri manufaktur mikro dan kecil, disusul oleh industri manufaktur besar dan sedang. Sampai pada tahun 2010, jumlah unit usaha berjumlah 60.432 unit, meningkat menjadi 10,92% dibandingkan pada tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada pertambangan. Pertambangan ini di Kalimantan Selatan itu didominasi oleh batu bara. Lalu ada pun seperti minyak bumi, emas, intan, koloin, marmer, dan batu-batuan lainnya. Lalu pada sektor pariwisata, kita tahu di Kalimantan ini banyak sekali potensi dari objek-objek wisatanya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri maupun dari mancanegara sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Hajar dengan NIM 2010123120009. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat di bantaran sungai Kalimantan Selatan. Sungai terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan adalah Sungai Barito, yang mata airnya berasal dari pedalaman Kalimantan Tengah dan bermuara ke Laut Jawa. Sungai Barito mempunyai banyak anak sungai. Dari wilayah di sepanjang aliran sungai ini sejak zaman dahulu telah menjadi tempat konsentrasi pemukiman penduduk. Karena kesuburan tanahnya, maka wilayah tepian sungai menjadi tempat konsentrasi penduduk. Begitu pentingnya sungai bagi masyarakat Kalimantan Selatan sehingga berkembang suatu budaya sungai yang berpengaruh pada hampir setiap kehidupan masyarakatnya. Berdasarkan kondisi geografisnya, rumah-rumah penduduknya dibangun di atas tiang-tiang di tepi sungai atau di atas sungai. Rumah-rumah penduduk dibangun dari kayu hutan yang banyak terdapat di wilayah Kalimantan Selatan.
Penempatan ruang depan yang menghadap sungai bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai mencerminkan bahwa sungai merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat sungai terkait dengan banyak aktivitas dari adanya ruang itu. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, kurang jelas dipertanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.